Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzan Aryadi, nomor induk mahasiswa 196310066. Saya mahasiswa aktif program studi Perbankan Syariah semester keempat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membuat video presentasi atau video pemaparan materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi yang merupakan tugas akhir semester. Maka dari itu saya akan mengangkat atau memaparkan minimal 2 materi dari RPS atau dari silabus mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pada bab baris dan deret serta bilangan dan bab fungsi linear dan fungsi nonlinear serta kegunaannya dalam bidang ekonomi. Baik, kita akan masuk ke dalam bab 1 terlebih dahulu, pemaparan bab 1 terlebih dahulu. Mohon maaf. Pada bab 1 kita akan membahas mengenai barisan, deret, dan bilangan. Apa yang dimaksud dengan barisan? Nah, pada kesempatan ini kita telah menjumpai banyak sekali barisan bilangan dan biasanya kita diminta untuk dapat menentukan suku-suku berikutnya. Seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Zeno mengemukakan suatu krisis dalam matematika. Krisis matematika ini dikenal sebagai paradoks Zeno, yaitu dapat kita ibaratkan seorang pelari yang harus menempuh suatu jarak tertentu dengan cara melampaui setengah dari jarak yang ditempuh. Sebagai akibatnya, pelari ini tidak akan sampai pada ujung dari jarak yang akan ditempuhinya. Nah, permasalahan paradoks Zeno baru dapat diatasi dengan ditemukannya masalah barisan, terutama barisan tak hingga. Uraian di atas pada dasarnya merupakan salah satu barisan dan deret yang sudah dikenal di dalam ilmu matematika. Konsep barisan dan deret akan selalu terkait dengan bilangan-bilangan dan aturan-aturan yang menghubungkan bilangan-bilangan tersebut. Nah, setelah kita mempelajari mengenai barisan, kita akan menjumpai yakni apa yang dimaksud dengan baris dan deret. Di dalam baris dan deret, kita akan menjumpai juga pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu susunan atau baris bilangan yang memiliki keunikan membentuk suatu pola yang teratur. Nah, di dalam baris dan deret kita juga akan mengetahui apa yang dimaksud dengan baris aritmatika, baris geometri, garis geometri tak hingga. Nah, yang dimaksud dengan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai dua suku yang berurutan selalu tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan baris geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio dua suku yang berurutan dan selalu tetap. Nah, sedangkan yang terakhir adalah baris geometri tak hingga, adalah baris geometri yang sukunya tidak mencapai mendekati tak hingga. Nah, setelah kita menjumpai baris dan deret, kita akan bertemu apa yang dimaksud dengan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka dan lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, dan bilangan irasional, maupun bilangan kompleks. Nah, adapun macam-macam bilangan, di sini saya tidak menjelaskan terlalu banyak mengenai macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, bilangan prima, dan bilangan caca. Kita ke bilangan asli terlebih dahulu. Bilangan asli adalah bilangan yang himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol, yakni contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang faktor pembaginya tidak habis dibagi dengan 1. Contoh 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan lain sebagainya. Yang terakhir bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang himpunan bilangan bulatnya tidak negatif, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, pada bab 1 kita telah mempelajari baris, deret, dan juga barisan. Nah, kita tiba pada bab kedua, yakni mengenai fungsi linear dan fungsi nonlinear, serta penerapannya di dalam bidang ekonomi. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui fungsi linear. Pengertian dari fungsi linear atau fungsi garis lurus merupakan suatu hubungan fungsional antara variabel tidak bebas atau sering dilambangkan dengan Y, dengan variabel bebas dengan lambang X yang berpangkat 1.
Fungsi linear dengan hanya menggunakan satu variabel disebut sebagai fungsi linear sederhana. Nah, namun jika menggunakan berbagai variabel bebas X, bebas dari satu variabel, maka disebut fungsi linear berganda. Nah, fungsi linear adalah suatu fungsi volume yang variabelnya berpangkat satu, atau satu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari fungsi linear sederhana terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan di atas, fungsi linear sederhana menggunakan satu variabel bebas X di dalam model. Grafik dari fungsi ini berbentuk garis lurus yang dapat digambarkan pada ruang dua dimensi. Nah, model umum fungsi linear sederhana dapat kita rumuskan yakni Y sama dengan A ditambah BX sama dengan A, B konstanta parameter. X adalah variabel bebas, Y adalah variabel tidak bebas. Untuk menemukan nilai A dan nilai B pada persamaan linear di atas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni eliminasi dan substitusi. Substitusi. Cara ini membutuhkan dua persamaan yang mengandung dua nilai yang tidak diketahui, sehingga yaitu nilai X, Y yang akan disubstitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan A ditambah BX, sehingga terbentuk sistem persamaan dengan dua persamaan dalam satu dalam A dan B. Nilai A dan B yang diperoleh dari sistem persamaan ini akan menghasilkan persamaan linear yang dicari. Berikutnya yakni mengenai penulisan fungsi linear. Dalam menulis fungsi linear ini terdapat beberapa langkah di antaranya. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Y sama dengan 0 didapatkan koordinat A dalam kurung X1, 0. Cara yang kedua yakni menentukan titik potong dengan sumbu Y. X sama dengan 0 didapatkan koordinat B sama dalam kurung 0, Y1 tutup kurung. Cara yang ketiga yakni menghubungkan dua titik A dan B sehingga akan terbentuk garis lurus persamaan linear yang bisa juga ditulis dengan menggunakan simbol Y sama dengan AX plus B. Hal ini untuk memudahkan kita dalam memahami gambar. Nah, apabila B bernilai positif, maka fungsi linear akan dilukis garis kiri ke bawah ke kanan atas. Nah, apabila cara yang terakhir yakni apabila B bernilai negatif, maka fungsi linear akan digambarkan garis kiri. Jika B bernilai negatif akan dicontohkan dengan Y sama dengan 0 min 2X, maka kurva akan bergerak dari atas kanan ke bawah. Nah, setelah kita memahami apa itu fungsi linear, kita juga akan memahami fungsi nonlinear. Dalam fungsi linear di atas, laju pertumbuhannya tidak konstan, yaitu setiap perubahan satu-satunya X. Penggambaran fungsi nonlinear tidak semudah fungsi linear, meskipun prinsipnya secara umum sama, yaitu terlebih dahulu mencari sejumlah titik koordinasi yang memenuhi persamaan fungsinya. Fungsi nonlinear ini dapat berperan berupa fungsi kuadrat dan fungsi rasional atau fungsi pecah. Gambar dari fungsi ini bukanlah suatu garis lurus melainkan satu garis lengkung. Nah, di dalam hal ini disajikan fungsi kuadrat yang gambarnya berupa satu parabola vertikal dan horizontal, fungsi rasional yang gambarnya berbentuk hiperbola, fungsi kubik, lingkaran, dan elips. Nah, ketika kita telah memahami fungsi linear dan fungsi nonlinear, maka kita harus mengetahui cara penerapan fungsi linear dan fungsi nonlinear di dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah bisa kita implementasikan di dalam fungsi permintaan, yakni fungsi permintaan atau demand function. Menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, harga produk yang diharapkan pada periode yang akan mendatang, harga produk lain yang saling berhubungan dengan selera konsumen. Yang kedua adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel harga dan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk,
tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor produksi atau input yang digunakan, harga produk lain yang berhubungan dengan dalam produksi, harapan produksi terhadap harga produk tersebut di masa yang akan mendatang. Penerapan yang terakhir yakni mengenai keseimbangan pasar. Interaksi antara fungsi penawaran dan permintaan sebelumnya menyatakan bahwa jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan akan suatu produk hanya dipengaruhi oleh harga produk itu sendiri. Nah, tiba di akhir video ini, saya sebagai mahasiswa mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam pemaparan materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.